Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah, NIM 174. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang perawatan gangguan sistem pernafasan pada penyakit asma bronkial dengan melakukan teknik relaksasi nafas dalam, mengatur posisi pasien semi-fowler, dan menjaga lingkungan yang bersih dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan melakukan penyuluhan, Bu, tentang penyakit asma bronkial. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit. Ibu, bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya. Baik Ibu, saya akan mulai penyuluhannya ya Ibu. Ini ada lembar balik, ada flipchartnya. Saya untuk materinya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit asma bronkial. Asma bronkial ini adalah penyakit pernafasan obstruktif yang ditandai oleh spasme akut otot polos bronkiolus. Hal ini menyebabkan obstruksi aliran udara dan penurunan ventilasi alveolus. Untuk tanda dan gejala dari asma bronkial ini ada 6, Bu. Yang pertama itu sukar bernafas yang timbul intermiten. Yang kedua, terdengar wheezing. Pada waktu ekspirasi, wheezing itu bunyinya mengibu pernafasannya. Yang ketiga, batuk dengan sputum yang kental. Yang keempat, ekspirasi memanjang dengan hiperventilasi nada. Jadi pernafasan pas dia menghirup nafas itu, nafasnya itu panjang ya, Bu. Kemudian ada pernafasan cuping hidung. Jadi pas dia nafas, hidungnya itu kayak kembang kempis cuping hidung itu, Bu ya. Terus yang keenam, ada sianosis pada permukaan kuku. Kukunya itu berwarna kebiruan. Untuk penyebabnya, yang pertama itu asma bronkial ini disebabkan yang pertama alergi. Alergi ini dianggap mempunyai peranan sangat besar sebagai anak dengan penyakit asma. Yang pertama itu karena alergi, misal alergi udara dingin pun itu bisa menimbulkan sesak nafas atau penyakit asmanya itu bisa kambuh. Yang pertama alergi penyebabnya. Untuk penyebab yang kedua yaitu infeksi. Infeksi ini biasanya merupakan dari infeksi virus, terutama pada bayi dan anak. Virus yang menyebabkan infeksi asma bronkial adalah menyebabkan influenza ini ada virus respiratory syncytial virus atau RSV dan juga virus influenza. Untuk yang penyebab yang ketiga yaitu iritasi. Iritasi itu entah itu dari hairspray, minyak wangi, asap rokok. Jadi orang yang kena asma bronkial itu harus dijauhkan dari asap rokok ya, Bu, karena itu bisa menimbulkan untuk timbulnya penyebab penyakit asma itu. Kemudian penyebab yang keempat adalah cuaca. Perubahan tekanan udara, perubahan suhu udara dan angin dan kelembapan udara yang berhubungan dengan percepatan dan terjadinya serangan asma. Yang kelima yaitu ada kegiatan jasmani. Jadi seperti kegiatan jasmani yang berat seperti anak ibu itu berlari, naik sepeda, itu dapat memicu serangan asma. Kemudian yang terakhir, penyebab yang terakhir adalah infeksi saluran pernafasan. Jadi infeksi virus pada sinus pada hidungnya terdapat infeksi, baik sinusitis akut maupun kronis. Untuk yang keempat ada pengobatan dari asma. Pengobatan dari asma itu dibagi menjadi 2, Bu. Ada pengobatan non farmakologi dan pengobatan farmakologi. Untuk pengobatan non farmakologi yaitu dengan seperti ini, saya memberikan penyuluhan, kemudian menghindari faktor yang tadi faktor penyebab dari asma tersebut. Yang keempat fisioterapi. Kemudian untuk pengobatan farmakologi atau pengobatan medisnya dilakukan dengan cara yang pertama yaitu memberikan obat bronkodilator. Bronkodilator ini adalah obat yang melebarkan saluran pernafasan. Jadi kalau si anak udah dikasihkan obat bronkodilator, maka sesak nafasnya itu akan berkurang. Kemudian yang kedua ada obat kromalin. Kromalin ini adalah obat pencegah serangan asma. Yang ketiga ada ketolifen. Ketolifen ini mempunyai efek pencegahan terhadap asma. Baik, selanjutnya untuk pencegahan terjadinya penyakit asma, Bu,
Yang pertama yaitu menghindari faktor pencegahan penyakit. Untuk meminimalisir terjadinya sesak nafas dilakukan dengan cara melakukan teknik relaksasi nafas dalam, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman, dan kemudian mengatur posisi kepala lebih tinggi dibandingkan dengan badan. Nanti di sini saya akan mempraktekkan kepada adik agar ibu lebih paham lagi. Bagaimana ibu, langsung kita ke proses praktik. Bisa. Baik ibu, saya akan mempraktekkan untuk meminimalisir terjadinya sesak nafas. Yang pertama, mengatur posisi adik kepala lebih tinggi dibandingkan badan, yaitu posisi semi fowler. Kita siapkan bantal lebih tinggi ya Bu. Ayo adik tiduran. Posisi. Jadi posisinya seperti ini ya Bu, kepala lebih tinggi dibandingkan badan, agar nafasnya adik itu menjadi rileks dan tidak sesak nafas lagi. Baik, untuk praktik yang kedua, untuk meminimalisir terjadinya sesak nafas, yaitu dengan cara melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Baik adik, apakah adik sudah siap? Tangannya taruh sini ya dek. Tarik nafas dari hidung pelan-pelan, hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Tarik nafas lagi, hembuskan pelan-pelan. Nah, sudah. Baik ibu, selain untuk meminimalisir terjadinya sesak nafas selain tadi yang saya ajarkan, yang ketiga yaitu dengan cara memiliki lingkungan rumah yang bersih dan nyaman. Yaitu pastikan rumah ibu itu bebas lembab, bebas dari debu, harus bersih. Kemudian harus menanam tanaman-tanaman yang hijau Bu, agar pernafasannya juga lebih enak. Kurangi paparan debu, dan juga jauhkan si adik dari boneka-boneka yang berbulu, karena itu juga dapat menimbulkan alergi pernafasannya si adik. Bagaimana ibu? Saya telah selesai melakukan penyuluhan materi. Apakah ibu paham? Ibu, penyuluhannya telah selesai. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya Bu, apabila dari saya banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Iya, terima kasih juga deh atas ilmunya, pemberitahuannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya telah selesai melakukan penyuluhan tentang asma bronkial. Untuk kesimpulannya, penyakit asma bronkial ini merupakan suatu proses peradangan di saluran nafas yang mengakibatkan peningkatan responsif dari saluran nafas terhadap berbagai stimulus yang dapat menyebabkan penyempitan saluran nafas yang menyeluruh dengan gejala khas seperti sesak nafas yang reversibel. Untuk tanda dan gejala dari asma bronkial, yang pertama itu sukar bernafas yang timbul secara intermiten. Yang kedua, terdengar suara wheezing, batuk dengan sekutung yang kental, dan juga ekspirasi yang memanjang dengan hipervalesi nada. Untuk penyebab dari asma, yang pertama yaitu alergi, infeksi, iritasi cuaca, kegiatan jasmani yang berlebih, dan juga infeksi saluran nafas dan faktor fisikis. Untuk pengobatannya yaitu ada dua, pengobatan non farmakologik dan pengobatan farmakologik. Untuk pengobatan non farmakologik antara lain memberikan penyuluhan, menghindari faktor pencetus, dan pemberian cairan. Untuk pengobatan yang farmakologi yaitu ada pengobatan bronkodilator, kromalin, dan ketolifen. Untuk pencegahannya yaitu dengan cara memberikan makanan dan minuman yang bergizi, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, kemudian minum yang cukup, dan hindari dari asap rokok. Untuk meminimalisir terjadinya asma, kekambuhan asma, yang pertama yaitu mengatur posisi pasien dengan semi fowler, yang kedua dengan melakukan teknik relaksasi nafas dalam, dan yang ketiga dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Sekian penyuluhan tentang asma bronkial.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.